إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau nggak pakai speaker kan sana nggak bisa dengar dah. Yang belakang nggak dengar kan? Iya. Nomor yang Anda tuju. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Kita lanjutkan ke Al-Muhadarah As-Sadisah wal-Ishrun. Muhadarah yang ke-26, judulnya Al-Muharramat Minan Nisa. Lanjutannya kemarin. Kalau di kitab yang ini halaman 350. Entah punya ente berapa ya? 316.
316 Al-Muhadharah As-Sadisah wal Ashurun, perkuliahan ke-26. Judulnya Al-Muharramat Minan Nisa, wanita yang haram dinikah. Boleh disebut muharramah, boleh disebut mahram. Jadi wanita bukan mahram. Salah kalau disebut bukan muhrim. Itu bukan muhrimnya, itu salah. Muhrim itu orang yang berihram. Kalau mahram itu yang haram dinikahi atau muharramah. Wanita-wanita yang haram dinikahi itu ada beberapa. Langsung ke ayat bawahnya, nomor 22. Jadi ayat yang keempat dari atas. Bunyinya wala tankihu ma nakaha aba hukum. Udah ya? Sekarang gantian. Beberapa hari saya yang memberi makna, sekarang sampean yang memberi makna. Caranya nih, lihat nih, pokoknya diikuti insyaallah. Wala tangkihu, jangan menikahi sira kabeh ma ing wanita nakaha yang menikahi, pernah menikahi sapa aba hukum bapak sira kabeh. Wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kita. Minan nisa'i, dari kalangan wanita. Ini istilah lain dari ibu tiri. Kalau ibu kan pernah dinikahi bapak, ya ngono. Nek ibu itu istilahnya Kalau manakaha aba hukum itu ibu tiri, bukan ibu kandung. Kalau di Indonesia apa namanya itu? Saya itu koncoku punya suami, punya istri lebih dari satu. Nek nyeluk ibunya iki mama, nyeluk iku bunda, iku piye karepe? Padha ae kan. Tapi sing mama iku sing apa? Sing mboke apa sing Sing mbok enom ku sing bunda atau sing mama? Hah? Mama. Oh ya wis. Ya, masa kamu mau latihan tak? Ya enggak kan. Nah, berarti manakaha aba hukum itu apa? Apa? Mama atau bunda? Mama. Pokoknya bukan ibu kandung. Ibu tiri. Ya. Tahun 80-an sekian itu ada film judulnya apa ya? My Mother, My Beloved. Ibuku kekasihku. Kamu durung lahir. Jadi ceritanya itu bapaknya punya istri muda, tapi istri muda ini justru memang diingoni bapaknya cuma cenderung ke anak, dia punya anak. Jadi akhirnya
Ya mesti aja milih sing enom kan gitu ya. Sing tua es afkir itu. Jadi yang dilarang dinikahi satu, ma nakaha abaukum, ditulisi nomor satu itu ya. Illama kecuali syariat agama aturan qad salafa yang sudah lampau apa ma, yaitu sebelum Islam. Jadi sebelum Islam itu ibu tiri itu menjadi harta waris. Dikandani kangen. Jadi omanya bapak saya ya mempunyai istri muda gitu. Bapak meninggal, maka saya yang mewarisi. Boleh ngambil itu. Itu jenenge maqad salaf dulu. Terus direvisi oleh Islam. Jadi rupanya film yang saya sampaikan tadi itu filmnya orang Barat yang merujuk pada tradisi jahiliyah yang tidak dibolehkan oleh Islam. Paling saya ini sutradara wis mati paling. Innahu sak temene menikahi manakaha abaukum iku kana ana apa nikah manakaha abaukum iku fahisyatan perbuatan keji wa maqta dan dibenci dimurkai Tuhan wasa alan seburuk-buruknya apane sabila lelakoni perbuatan itu. Satu. Dua, hurrimat diharamaken alaikum ing atase sira kabeh sapa ummahatukum ibu kandung sira, ditulisi nomor 2, ummahatukum nomor 2. Nomor 3, wabanatukum dan anak perempuan sira kabeh. Anak perempuan ini sampai ke bawah, cucu perempuan dan lain-lain. Terus wa akhawatukum nomor berapa? Nomor 4. Akhwat itu saudara perempuan umum. Sudah belajar faraid kan? Ada berapa jenis saudara? Piro? 1. Sakikos, liabawaini. Terus liab, terus lium. Semuanya haram dinikahi. Pokoknya jenis saudara terserah. Ini nomor berapa tadi? 4. Nomor 5, 6, 7, 8, 9 seterusnya nomor rono dhewe, ojo ngongkon wong tuwek. Mesti sok silakan berembuk kelompok-kelompok boleh, takok-takok boleh, atau digarap dhewe boleh. Kali nomor itu, iki nomor 4, iki nomor 5, iki sampai akhir. Saya kasih waktu 1 detik plus.
Sudah? Sudah? Sudah belum? Harus dijawab. Ojo mikir salah bener. Ya lo bener terus, ya dadi kiai ae. Amin. Wong kiai salah kok. Sudah ya, deal ya. Mas, jumlahnya ada berapa? 14. Berapa? 14. Sampean? 12. Ya kan? Berapa? 14. Ya, sakarepmu. Apa? 15. Ada lagi? 12, 14, 15. Ojo angger. 15. Pira? 12 loh, coba ini. Ada lagi Mbak pendapat? 12 terus? 11. Iya. Oh, wes. Wes saiki. Pertama, sebagai pelajaran bagi sampean. Ulama-ulama itu berbeda pendapat itu biasa. Wajar. Lah wong atas awakmu kelas 3 ngitung ini tok berbeda pendapat. Iya kan? Yes. Wis ya. Aku gak ngerti jawabanmu piro asline. Ayo saiki dihitung bareng. Sing keliru menengo ae. Sing bener menengo ae wis. Wa ammatukum nomor ammah itu bibi dari ayah, saudara perempuannya ayah, bapak, baik mbak ataupun adik. Terus wa kholatukum, saudara perempuannya ibu, baik kakaknya maupun adiknya. Wa banatul akhi, putri-putrinya saudara laki-laki, berarti keponakan. Ya. Nomor piro, Bang? 7. Wa banatul ukhti, putri dari saudara perempuan, juga keponakan. Tadi 8. 9. Wa ummahatukum, ibu kalian, allati ardhna, yang menyusui sapa lati kum ing sira kabeh, berarti ibu susu. Bukan ibu yang melahirkan, tapi ibu yang menyusui. Yang sudah pengalaman, kita ini semua punya pengalaman menyusu, semua kita. Tetapi nakalan bagi laki-laki yang tidak bisa membalas budi. Dia hanya menikmati menyusu, tapi selamanya tidak pernah berbudi menyusui. Tidak sama dengan wanita. Pernah menyusu dan juga membalas menyusui. Karena itu surga oleh Tuhan diletakkan di bawah telapak kaki ibu. Mari. Coba bayangkan. Iya beda ya. Ya.
Ya beda pendapat sampel ya. Nomor pira rek mau? Teruse wa akhwatukum, saudara perempuan, saudari ini saudara perempuan minar radhaati yang sesusuan, tunggal susu. Iku pira? 10. 11 wa ummahatu nisaikum, ibunya istri kalian. Berarti mertua perempuan. 11. 12 wa. Ana wawahe ngene iki kari ngitung tok. Waraba ibukum. Ini bentuk jamak dari mufrad robibah. Tulisan dhewe. Robibatun jamaknya robaib. Artinya anak tiri perempuan. Contohnya saya menikahi Desi Ratnasari. Kenal lah kon. Tuwek kan udah tuwek kan. Nah dia punya anak perempuan. Nah anak perempuan itu dengan namanya Robibah bagi saya. Itu Robibah. Istilahnya Robibah. Iya ya. Delek rondo ya delek sing ayu lapo sing elek. Padha-padha kose mahal ya. Allati fi hujurikum, yang ada di tanggung jawab perawatan sira kabeh. Min nisaikum, anak dari istri kalian. Allati dakhalna, yang sudah pernah kamu enter. Kamu tahu menggunakan komputer ada bahasa Arab kan enggak? Ada kan? Enter kan bahasanya dukhul, ya kan? Tak percaya ada ini. Ya kan ada, ya kan? Lah iya, aku mau enter kau lah, apa sih? Allah sih. Ini paham tak gak? Enter paham tak gak? Saya paham wanita di enter, gak paham di enter tadi. Metu, durung paham. Bisa? Allati dakhaltum, yang sudah mengenter sapa sira bihinna, masuk di wanita nisa. Fa illam takunu, lamun to belum ana sira kabeh iku dakhaltum mendukhul sapa sira kabeh bina kelawan nisa, fala junaha, mongko ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh menikahi anak tiri. Nomor pira, Mang? 12. Sekarang 13 wahalailu abnaikum. Halail dikai catatan sendiri, bentuk jamak dari khalilah. Khalilah dijamakkan menjadi halail. Khalilah dari kata-kata halal terus dikasih tak, berarti wanita yang halal. Milik abnaikum, atau istri dari anak laki-lakimu, atau menantu perempuan. Menantu perempuan itu namanya halailu abnaikum, menantu perempuan. Alladzina min aslabikum, anak kandung sira kabeh. Berapa tadi? 13. Nomor 14, wa antajma'u, haram
atofnya ke hurrimat. Haram menggabungkan, memadu bainal ukhtaini, dua bersaudara, kakak beradik dinikahi bareng, gak boleh. Sing diakati terakhir tidak sah. Illa kecuali barang syariat, illama kecuali aturan qad salafa yang lampau apa ma, yaitu zaman jahiliyah sebelum Islam. Innallaha kana ghafurur rahima. Tapi sudah dimaaf oleh Allah, gak boleh diulang. Berarti berapa tadi? 14. 15. Wal muhsanatu, haram menikahi wanita yang sedang bersuami. Muhsanat yang ada di, ya, muhson itu dijaga, berarti mutazawwijat, wanita yang sedang bersuami, minan nisa'i. Jadi mas-mas ini tidak boleh menikahi istrinya Pak Roziki, itu nggak boleh. Nah ora ya, ono bojone soalnya. Nah aku contohnya, loh, ini gak ono wal musonatu iki, ini ono wong ndek bojo apa mbok sauti kabeh lah ngono. Gak boleh, sudah dipagari itu. Illa ma malakat aimanukum, kecuali budak-budak sira kabeh. Kitaballahi alaikum seterusnya. Berarti sampai wal musonatu itu jumlahnya berapa? 15. Terus kalau saya delok ya aku wis menengo rumangsa dhewe-dhewe lah ya wis ya. Baik. Sekarang pertanyaan kedua dari ayat yang kita baca. Coba lihat, ada berapa jenis ibu? Ngene atik khilaf ya mbuh ngono. Ada berapa jenis ibu? Aja ngene-ngene ndelok ayate iku lho. Kok ibu kita Kartini, ibu apa kok dihitung kabeh kok. Berapa? Nah, 1. Aku takok ayate kok iku lho. Sopo sing gak masih arek TK ya ro. Pertama, manakaha aba hukum, ibu tiri. Kedua, ummahatukum, ibu kandung. Ketiga, wa ummahatukumul lati aradhanakum, ibu susu. Terus keempat, wa ummahatu nisaikum, ibu mertua. Alhamdulillah lega aku ini iso turu aku bisa. Belajar ku ngono lho. Cocok kayak bebek. Nek gak dituntun gak gelem lah. Ayo delai dhewe. Bisa? Oh, bagus. Ini nanti kita akan dialog di sini. Begini. Kenapa semua jenis ibu tadi itu haram dinikah? Jawabannya lita'zimi sya'nil penghormatan terhadap martabat ibu. Sampai ibu mertua pun nggak boleh. Ibu susu juga nggak boleh. Ibu tiri itu kan nggak ada hubungannya darah dengan kita kan, tetap nggak boleh. Maklum ibu kandung maklum ya. Jadi penghormatan Allah terhadap derajat martabat ibu. Hebat.
Di sini ada jenis bapak apa enggak? Hah? Enggak ada ya? Soalnya potongannya bapak ini sih. Gak direken kan. Alas saya sederhana saja, karena di dalam khilqah atau penciptaan anak manusia itu yang paling berjasa ibu. Bapak cuma penanaman saham saja. Setelah itu lari dia. Dan itu logika di dalam biologis ini umum ya. Makanya coba lihat hewan-hewan itu, terutama ayam ya. Jago itu akhlaknya jelek. Saya kan lihat ya, pagi turun, setiap cewek itu beropang. Pagi itu entah dapat 7 atau dapat 8, tinggal bertelur tinggal sing wedok. Saya tetes 5, 6, 7. Yang mencarikan makan siapa? Betinanya kan? Jagonya enggak. Makanya jago itu akhlaknya buruk. Makanya sampean jangan membuat tamsilan, jagoan. Jago itu akhlaknya buruk. Dan yang dihargai itu ini. Coba. Ini bukan bicara seksual, tapi bicara bahwa sampean ini di dalam ajaran agama wajib menghormati ibu. Jadi begini, orang tua termasuk ibu, utama ibu. Orang tua itu tidak pernah boleh dipersalahkan. Walaupun dia salah, tapi tidak boleh dipersalahkan. Ibu ngomong sih, lambemu tak tapuk apa? Orang tua meskipun dia nyata salah, tapi tidak boleh dipersalahkan, karena dia agent Tuhan di dalam penciptaan anak manusia. Meskipun Allah itu bisa menciptakan kun fayakun, jadi tekek jadi wong gitu ya. Iya, tapi pakai agentnya Bapak Ibu pakai. Maka dia adalah wakil Tuhan di dunia ini. Menyakiti ibu yang nggak terima Gusti Allah. Loh, kalau hadis kan ridhoe Allah, ridhoe wong tua kan gitu kan. Murkai Allah, kan gitu. Macam-macam kan. Iki lho wakilku iki agent. Bagaimana kalau orang tua durhaka, sak durhakai, musyrik sekalipun. Musyrik itu kan dosa yang tergede kan. Ya jangankan yang dosa di bawah musyrik ya, zina, minum khamr, adu-adu, gorok, nyolongan, bajingan, ngentutak, musyrik sekalipun orang tua. Itu bukan urusan kamu, itu urusan dia dengan Tuhannya. Kewajiban anak tetap berbuat baik. Udah lah ya. Saya punya rumusan begini, Mbak. Setiap kali ada rumah tangga yang kurang bagus, entah ekonominya, entah apa. Iki rungokno kupingmu iki. Itu biasanya dulu sudah pernah ditegur oleh ibunya. Aja iku mungkin gitu. Setiap kali rumah tangga kok sepertinya saya kan itu
bisa dipastikan dulu pernah diingatkan orang tua, entah halus entah apa, cuma wong tua kalah dengan ngokongi arek iki. You know mokong apa ya? Kadang wong tuanya itu sudah ridho, Gusti Allah gak ridho. Iki diterusno iki. Awas lho ya, mumpung ono kabeh. Pernah mendengar ceritanya Nabi Nuh dengan Kanaan? Ya? Lah ya, di banjir gede itu loh. Yang naik perahu kabeh putranya Nabi Nuh, Kanaan kan? Ikut tenggelam enggak? Tenggelam enggak? Anjir. Nak ya bunai. Nek maknane ya bunai ya, ojo anak cilikku ojo. Itu namanya bentuk tasghir, bentuk minimalisasi. Bunai ya itu dudu areke cilik dudu, tapi sebuah sapaan untuk penghormatan. Nger putraku, le tole. Nah itu namanya bunai. Sudah Nabi Nuh dek perahu sak umat sing Islam Kanaan banjiran. Ya bunai irkam ma'ana. Ayo naik perahu, naik kelelep. Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Saya mau naik gunung saja. Aman-aman gak arah kelelep. Itu kan gak manut kan? Gak manut arah penyelamatan orang tua. Dalanmu lu salah, sing bener dalane iki. Ternyata air naik. Terus sampai dia mau tenggelam. Sadar, kan antu sadar. Terkejar itu. Nah. Begitu sadar mau akhirnya mati ini bisa mau naik perahu bapak tadi itu. Gusti Allah saya enggak ridho. Wahala bainahumal mauj, dihempas gelombang gede. Tis terpental, halang-halang biar. Wa kana minal mughraqin. Anak itu tenggelam. Wong tua roh anake mati kelelep gini. Gak tega gorek wong anake. Protes. Nabi Nuh menggunakan jabatannya mau menego Gusti Allah. Mosok rek Nabi kok. Kira-kira ngono kira-kira. Gusti, inna bani min ahli. Gusti, iku anakku lho Gusti, anakku. Keluargaku Gusti, sampeyan siksa ngono aja. Inna bani min ahli wa inna wa'adakal haq. Janji sampeyan nulung kan temenan. Diprotes. Kebijakan Tuhan diprotes menggunakan jabatannya Nabi. Inna bani min ahli wa inna wa'adakal haq. Dijawab karo Gusti Allah. Ya Nuh, sadarlah. Innahu laisa min ahlik. Iku dudu anakmu. Innahu amalun ghairu shalih. Brengsek. Kafir kan? Iya kan?
innahu laisa min ahli, bukan anak. Dadine faraid. Nek sing mati iku Islam, walaupun anak iku jek urip, nek kafir oleh warisan ta gak? Yo kan, cerita cek ono anune lho ono. Jadi walaupun sadar wong tuane wis ridho, tapi Gusti Allah gak ridho. Pas des alamnya yang gak ridho, yang gak mau. Ya wong tuamu wis nyepuro maklum sing lahirno. Iya, tapi alamnya yang gak terima. Jadi hati-hati, sampai wani wong tua. Sing tahu ngremengi wong tua njaluk sepuro. Jadi lancar apa-apane, ilmune, rezekine lancar. Salah satu menyakitkan hati orang tua yaitu memperbudak, memperjongos orang tua yang tak tersadari. Jaluk contoh. Piye mau? Salah satu perbuatan menyakitkan hati orang tua yaitu memperjongos, memperburuh orang tua yang tanpa disadari. Mangan, setelah makan minum piringnya digeletakno. Tinggal engko ibuke teko, anakku rek sing nyuci ibuke. Itu sampean artinya memperburuh, memperjongos ibumu sendiri. Tak delok gelagatmu kok banyak yang melakukan itu. Loh kan betul tuh. Wong tua itu gak tega nek ana barang kotor-kotor itu gak tega, canda. Saya ini termasuk agak gagal mendidik anak ini. Ngambil gelas di rak, ngambil piring di rak piring dalam keadaan bersih, harus kembali lagi itu dalam keadaan bersih. Saya mbok ngongkon sapa. Tapi sering gagal. Iki diterus ngomong umum iki. Terus ya. Awas lho ya. Iki tek sing ibumu, bapakmu, gurumu, ya ngonoin, iya ngono terus. Iya, jelas itu, jelas. Ada fenomena seperti ini. Cewek itu, anak perempuan itu memang rajin mencuci pakaiannya sendiri. Betul, rajin. Suatu ketika mau mencuci, baknya cuma satu di jeding itu. Bak ini sudah dipakai ibu ngekum kelambine ibu. Dia mau mencuci. Lah kok di bak mandi ana kum-kumane baju iku dituntek singkre nang ngene sik. Bake digawe nyuci, sret dhewe, sret, mari ku resik, sret. Pakaian ibu dilebokno maneh, sret ditinggal. Lho ngono ku lho ana arek ngono dapurane ku lho ana. Anak solihah itu gimana sih? Bu, pundi pakaiannya ingkang dicuci. Wajire ya begitu sih. Ngompolmu biyen kotoranmu balik-balik ya iku pirang wulan ibumu. Ojo sok solihah lah. Padha karo kowe ya ojo sok saleh kowe.
titenono jajal ngene iki jajal. Pak dituntek sing kreno kene digawe nyuci dhewe set mari sret balikna maneh sret wis tinggal. Kalau ibu gimana coba? Ibu mau mencuci, ero anake ngekum baju di bak cuma satu. Dicangking diumbano pisan. Iya kan? Kapan awak bales wong tua kapan mau ngono tok ya kan. Wes. Tapi awakmu wis gedhe niki sing nuturi ngene iki wis gak patek ono. Berhubung aku wis tuwek tak tuturi ae, tak ketek ngene kan. Udah. Sekarang kita bahas di tafsir. Yang agak butuh penjelasan ini tentang saudara sesusuan ardo nakum. Jadi allati ardo nakum ini ibu susu dan saudara susuan. Jadi wa akhwatukum minar radha'ah. Ayo kita bahas. Kita pakai rumusan dulu. Rumusannya radha'ah itu terbatas, artinya tertutup, eksklusif, hanya yang bersangkutan saja. Iki piye carane nerangno iki? Mike stand ngene. Kelihatan ya? Udah. Piye rek? Ali punya istri Ila. Tapi Mas. Dua anak Bobby. Britney Spears. Terus kan? Ponakanku Britney Spears penyanyi Inggris loh. Ya. Adi. Bojone Ida. Lebih mana enggak? Ngawur ae. Iki siapa wes? Hah? Siapa Yati? Iya Yati. Dono. Sudah ya, ada dua keluarga, suami istri, punya anak laki perempuan. Iya Jawa kan, wong Jawa. Yono karo Jati. Iki Ali karo Ila, iki kan wis tau kuliah di luar negeri. Anake siji Britney, siji Bobby. Ya wis. Rada kaya iki. Suatu ketika kita balik erek, cek gampang ini. Apa mau? Ila karo Ali. Ali X pakai X.
Karena sering makan burger, minuman bersoda, akhirnya terkena kanker payudara. Ya kan kehidupannya polanya Eropa. Iya kan? Waktu bener. Nek bangsa susu-susuan cerdas hari gitu. Akhirnya ini tidak bisa disusui. Nah, ketepatan Ida ini sedang punya anak kecil. Tonggoane ini. Akhirnya Britney ini ya disusukan ke sini. Nunut. Bisa ya? Sudah jelas ya? Jelas ya? Artinya gak bisa jawab, ketaki loh. Ini namanya murdi. Murdi atau murdiah. Tapi nggak pakai tak nggak apa-apa. Bahasa yang pakai muannas itu jika mustarok, seperti muslim, muslimah. Kalau bahasa itu spesial, maka tak tidak diperlukan. Contohnya hamil, tidak perlu hamilah, karena tidak ada cowok yang hamil. Bisa ya dia? Ya. Sama dengan menyusui, cukup murdi saja, nggak perlu apa ini? Murdiah. Soalnya tidak ada laki-laki yang menyusui. No, pentile sak kacang hijau tekan ndi. Bisa. Britney yang disusui anak ini namanya Rodi atau murdo. Murdo boleh, Rodi boleh, Rodiah boleh, disesuaikan. Rodi atau murdo itu untuk anaknya. Tadi ardo nakum itu ini yang nyusui namanya murdo atau Rodi. Sudah ya, bisa ya? Nah, inilah yang namanya ibu susu, ummun minar rodoa. Sudah? Nah ini. Dengan ini. Saudara kan? Lah ini namanya ukhtun minar rodoa. Dari ini. Jadi, nah ini. Sudah ya, ini. Karena ini ke Britney ini nyusu ini sama dengan ini juga sama, hati. Tapi kan nggak ada hubungannya, masuk anak wedok nikah wedok kan nggak mungkin, ya kan? Piye terusan, teknisnya piye nggak mungkin, nggak ada. Nggak bisa, masuk cokot-cokotan kan nggak mungkin. Lihat. Sekarang fikih. Tinimbangannya mau maca fikih kesuwen. Ini aja. Persyaratan bagaimana rodok tadi itu satu. Rodoah itu eksklusif. Terus ngene ae. Hanya terbatas yang bersangkutan saja. Jadi Yono dan Britney saja, hanya Britney saja yang menjadi saudara. Ngerti ya rumusan ini ya? Rodoah sifatnya apa ini? Eksklusif. Sudah itu saja, terbatas itu saja. Kok kayak bahasa kuliah ya, sembuh. Tulisin dhewe lah aku sarah-sarah. Tapi bisa kan? Rodoah sifatnya eksklusif, terbatas yang bersangkutan. Sudah ya? Jawab pertanyaan saya. Nek bener berarti sampean paham.
boleh nggak Bobby nih Bobby menikahi Yati? Boleh nggak? Alhamdulillah. Gak usah ngengkel. Loh ini kan kesini Pak. Ngawur. Gak ngono. Udah ya? Jadi ini boleh. Paham? Sudah ya? Itu namanya sifat radha'ah itu ikhtisos, eksklusif. Hanya yang bersangkutan saja. Sudah? Sudah. Besaran jumlah radha'ah. Jumlah itu piye sih? Ngene ta ngene. Nah, yang pertama ya. Nah. 5 kali porsi. Bahasa Arab, maaf ya, iki aku temenan ojo main semua. Nek guyu berarti gak iso ngempet iki. Rod'u itu artinya satu porsi, satu piring. Sarapan sampai wareg itu satu rod'ah. Nek tadi kan ternyata saya gagal ya menasehati kamu meneng. Kalau ini gagal ya. Dotan itu namanya massoh. Jadi ini rod'ah. Jadi kalau yang dot itu massoh. Bukan itu yang dihitung. Bagaimana kalau berpindah posisi? Setelah sini belum kenyang tapi ini sudah habis, stok habis. Pindah ke sini sampai selesai itu satu rod'ah. Bisa ya? Bisa. Bisa dipahami nggak rod'ah ini? Udah. Jadi satu sesi sarapan sak piring. Udah biasanya Insya Allah Al-Quran Gusti Allah itu hebat ya. Produk air susu ibu itu disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Produk seret diminum bayi kenyang. Jadi cc yang di apa ini tanknya si bayi tadi sudah disesuaikan dengan hasil produk di sini. Wareg seret tidur. Ini proses. Kalau bayi kecil kan 1 jam sekali kan disuruh minum ini. Dia bangun sudah mau minum ini sudah penuh lagi. Makanya ibu makannya harus double. Ketika ibu menyusui ada konsekuensi nafkah bagi bapak. Harus memberi nafkah double. Pertama makan buat ibu, kedua untuk bayi. Karena bayi itu kewajibannya bapak. Kalau mau dihitung ekonomi, yang asli yang kewajiban ngingoni apa ya? Yang bertanggung jawab
tangannya bayi itu aslinya kan bapak. Tapi berhubung bapak tidak punya air susu, yang punya itu ibu, maka harus beli di situ. Nyewa, maka dibayar. Macem-macem. Anakmu, susah dhewe. Ya aja ngono Bu, lah tekan ndi aku. Lah makane jangan. Saya begitu ibu ini mau menyusui, Al-Qur'an memerintahkan. Coba. Walaupun sampean iso sekedar membayangkan, fa in ardhna lakum. Jika ibu sudah menyusui anaknya lakum, memenuhi kebutuhan kalian para suami, apa kata Al-Qur'an? Fa'atuhunna ujurahunna. Bayar. 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 Ibu sudah berbuat baik membantu sampean. Menene ndek bojo aja dieling-eling iki. Lho, Pak Aman kon ndi kon tau melok pengajare tafsir tapi itulah Al-Qur'an. Penghormatan lagi sudah. Sudah. Ketiga, umur anak kurang dari 2 tahun. Jadi jika bayinya di bawah usia 2 tahun, disusui minimal 5 kali porsi, jadi rodho'ah. Tapi kalau di atas 2 tahun, enggak. Sekarang ada pertanyaan. Saking gairahnya, bapaknya itu nyusu. Sampai warak berkali-kali. Terus jadi anak rodok apa enggak? Ya enggak. Karena sudah usia apa ini? Di atas. Tapi saya wis timbangane buka fikih wis iki ae. Piye satu mau sifatnya terkhusus. Nomor 2 porsinya 5 kali sampai 10 kali boleh di atas. Terus 2 tahun. 5 kali itu bisa cuma sehari loh. Bisa cuma sehari bisa lebih. Loh, bayi itu Mbak, kalau masih kecil, masih usia di bawah 1 bulan itu rata-rata anjuran dokter per jam maksimal 2 jam harus disusui. Ojo aku iki pengalaman wisan aku iki. Kandhane gak percaya, takono ibumu. Makanya bayi itu tidak boleh digedong, dibungkus yang rapat tadi itu. Nanti terlalu nyaman, tidurnya terlalu nyenyak. Wayahe bangun untuk minum gak bangun-bangun. Biarkan bebas, nanti ya gerak-gerak. Nah, terus nanti 1 jam jangan lebih dikit itu terus bangun itu. Kalau nggak waktunya nenen mimi itu, terus kok masih tidur, itu dibangunkan alon-alon. Biar. Kalau nggak dibangun terus uru areke. Urus areke. Loh, perawatanmu biyen tuh susah loh. Saiki kon gede sembarang doyan, sate-sate sandal japit doyan. Baik. Saya sekarang ke sini 5 dan 10. Ini
sama-sama ada dalilnya. Pertama, disebut rodoa itu jika porsinya 10 kali rodoa makan. Terus ada dalil lagi, khamsu rodoatin ma'lumatin yuharrimna. Dulu itu asyru. Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih itu berpedoman pada yang 5 sudah menjadi rodoa. Sudah. Lah terus 10 ya apa? Teori usul fikihnya Asy-Syafi'i itu dideret, didisfungsikan. Bahasa pondoknya nasakh, ya kan? Nasakh mansukh, ya kan? Tapi itu Imam Muna Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i begitu. Sedangkan anaknya tidak berpikir begitu. Anaknya namanya Musta'in Syafi'i. Dua dalil ini jelas ada. Tapi Asy-Syafi'i memakai yang 5, yang 10 tidak dipakai. Mansukh, disfungsi. Silahkan. Tapi bagi saya enggak. Dua dalil ini kita pakai semua. Bisa 5, diterapkan cukup 5. Ada yang diterapkan harus 10. Melihat kondisi fisik ibu yang menyusui. Kamu terserah milih sini, pokoknya aku nyampein saja. Kondisi ibu yang menyusui itu beda-beda. Ada yang asupan gizinya terbatas, deso, kere, mangane sego, sambal kecap, tempe, kerupuk, kakean sambal pedes kan. Iya kan? Kira-kira ibu susu yang asupan gizinya seperti ini, maaf karena kemiskinan atau karena nggak ada, kita terapkan dalil yang 10 kali. Karena ini urusan gizi. Ya apa arek guru mangane gak sehat, gak seger, tempir misalnya. Sepuluh kita terapkan dari yang 10. Nah, beda dengan ibu susu yang bodinya itu streamline, padat. Wow, yang namanya kates Thailandnya itu. Makanannya bagus, 4 sehat, 5 sempurna, 6 halalan thayyiban, barang itu lengkap. Protein hewaninya ada, nabatinya ada, buah ada. Nah, ibu yang fisiknya seperti ini, kita terapkan dalil yang 5. Sehingga dalil yang ada di Nas Wahyu itu semuanya terpakai menurut kondisi masing-masing. Saya memilih itu. Sedangkan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul yang lain itu disfungsi hanya 5. Jadi mohon maaf untuk masalah ini saya berbeda pendapat dengan Bapak itu. Enggak apa-apa Kak. Kalau beliau dengar enggak apa-apa. Berpendapat kok beda kok. Maklum.
Terus sampai nanti bisa membuat ijtihad di tengah-tengah atau in between. Ibu itu tidak selalu asupan makanannya sehat terus. Kadang pakai dalil in between di tengah-tengah 7 atau 8. Itu baru ada dinamika pemikiran. Tebu ireng kudu ngono rek. Aku tak rewangi medhiti rene. Wis ah. Engko terus ngene. Gak padha karo Fathul Qorib. Salahmu. Belajar Fathul Qorib kan tafsir ahkam. Beda. Itu urusan Fathul Qorib. Saya nggak ngajar itu kok. Saya di tafsir kok. Yo gak kaul-kaulan wis gak pokoke angger milih ngono ae. Awakmu rada jinggol kaul jadid barang. Aku boleh tersinggung. Imam Asy-Syafi'i itu usia piro sih? 54 kan. Cek tuwe aku bakal boleh. Ngene rek. Beliau itu pengembaraan akademiknya tinggi. Pindah-pindah. Waktu di Baghdad berfatwa, kemudian hijrah ke Mesir, ke Kairo berfatwa. Gak sama, dianggap kaul jadi. Dan itu belum selesai. Beliau terburu wafat. Andai beliau panjang umur dan transportasi lancar, tahu di dunia ini berbagai kota yang maju. Lalu Imam Asy-Syafi'i pergi ke Lamongan. Wes gak usah cengengesan sing ngomong aku dhewe karepku bapak. Pergi ke Lamongan. Melihat perkembangan pertanian, peternakan, ada udang windu. Loh, ekspor. Badine akeh. Ada tani paneli, ekspor. Ada cengkeh, ekspor. Tebu dan lain-lain. Mungkin ada kaul ketiga. Atasnya ternak kambing saja zakat. Piro duwe kambing dibanding udang windu yang ekspor. Kemungkinan ada kaul terbaru, namanya kaul ajdad terbaru. Qadim, jadid, ajdad. Iya terbaru gitu. Sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Kreasi Asy-Syafi'i inilah yang didownload oleh pondok pesantren Tebu Ireng ini. Referensinya kitab salaf, tapi pikirannya Syafi'iyah. Jadilah madrasah aliyah salafiyah Syafi'iyah. Loh, iya sih. Terang no gak ngandel kan. Ses. Mari, saya kira cukup lah. Kita teruskan, masih ada nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.